Halo buat yang baru nonton, kenalin nama aku Karina. Di video kali ini, seperti biasa, aku mau multitasking sambil cerita tentang kisah nyata atau cerita misteri. Nah, hari ini aku nggak ngelukis atau nggak ngegambar atau apapun itu. Hari ini aku lagi terobsesi banget sama manik-manik. Cincin aku bikin sendiri, terus ini juga kalung bikin sendiri. Terus ini ada beberapa bahan yang udah aku siapin. Terus aku juga bikin kayak semacam tali masker gitu. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek di Instagram aku, oke? Ini kayak proyek iseng-iseng gitu, aku bikin ini. Dan hari ini aku juga mau bikin aksesoris juga. Aku pengen bikin cincin, karena aku seneng banget sama cincin ya. Oh iya, aku juga di sini udah nyiapin kopi nih. Kamu udah ngopi belum hari ini? Mendingan kamu siapin kopi, minuman apapun, cemilan buat nemenin aku cerita hari ini, oke? Aku bakal nyeritain tentang Aaron Fernandez. Ayo, siapa di sini yang udah nonton Aaron Fernandez? Bener banget, karena ini adalah dokumenter dari Netflix dan hari ini aku bakal nge-cover itu, oke? Jadi Aaron Fernandez ini adalah orang atlet pemain NFL. Dia atlet yang bisa dibilang sukses banget. Kenapa aku bilang sukses? Karena dia udah punya rumah di umur 23 tahun. Rumahnya nggak kaleng-kaleng, guys. Jadi rumahnya itu berluaskan 660 meter persegi. Selain punya rumah, dia punya tunangan. Dan dia juga punya anak sama si tunangannya ini. Si anaknya itu masih kecil sih sekarang. Terus dia juga bahagia sama tunangannya. Nah, gimana bisa ya atlet yang katanya itu sukses, karirnya bagus, ditangkap sama polisi karena tuduhan pembunuhan. Kira-kira siapa sih yang dibunuh dan kenapa gitu, dan apakah benar dia seorang pembunuh? So, jadi si Aaron Fernandez itu dituduh membunuh seorang pria bernama Odin Lloyd. Ini terjadi di Florida ya, by the way, tahun 2013. Jadi si Aaron ini dituduh kayak dia nggak melakukan aksinya sendirian, jadi katanya sih dia itu berkomplot sama dua orang temannya yang lain, yaitu Ernest Wallace dan Curtis Ortez. Oke, aku bakal manggil Ernest dan Curtis. Oke. Nah, apakah benar yang nembaknya itu Aaron, bukan Ernest atau Curtis? Nah, kita nggak tahu, oke? FYI aja nih, si Ernest atau si Curtis itu bukan kayak pembunuh bayaran atau bukan orang yang ahli dalam hal membunuh, bukan. Tapi mereka tuh kayak memang punya rekam jejak kriminal juga. Salah satu dari mereka itu pernah ketangkep gara-gara nyuri sepeda. Jadi kayak masih kaleng-kaleng gitulah ya. Si Curtis, Ernest, dan juga Aaron ini tuh mereka bertiga berteman sama korban. Jadi mereka bertiga tuh kenal, bukan orang asing gitu ya. Nah, terus tanggal 16 Juni 2013 si Aaron itu ngechat Odin, gue mau main nih ke rumah lo gitu. Sekitar jam 9:05 lah malam si Aaron ngechat kayak gitu. Nah, terus karena si Odin ini ngerasa kok si Aaron nggak datang ya, si Odin ngechat balas chattingannya si Aaron, jadi kesini nggak gitu ya. Akhirnya beneran ketangkap dari CCTV rumahnya Odin. Itu ada mobil, semacam mobil sewaan yang ditumpangin sama Aaron, Ernest, dan Curtis. Si Odin keluar dari rumah dan naik ke mobilnya yang ditumpangin sama si Aaron. Pertanyaannya adalah, untuk apa Aaron nyewa mobil kalau Aaron aja punya mobil sendiri gitu? Secara Aaron kan atlet terkenal, superstar di dunia football. Untuk apa dia nyewa mobil ya kan atas nama Aaron pula? Nah, pas lagi naik mobil itu si Odin udah kayak mencium bau-bau masalah yang ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Dan saking si Odin ini ngerasa khawatir kayak aduh gue takut kenapa-napa, akhirnya si Odin ini ngechat adiknya, adik perempuannya. Si Odin ini ngechat kayak gini, kayak tebak gue lagi sama siapa. Terus si adiknya nanya kan, hah sama siapa? Terus si Odin bilang lagi sama pemain NFL, cuman mau ngasih tahu aja sih. Jadi si Odin itu udah lumayan mengkhawatirkan keberadaan dirinya sendiri, sampai dia itu ngechat adiknya kayak gitu, kayak ngabarin sekedar kamu tahu aja ya, ini gue lagi dijemput nih gitu. Terus habis itu ternyata mereka itu nyetir itu kan karena sekitar jam 2 pagi, jadi itu udah masuk tanggal 17 Juni 2013 dong ya kan. Terus mereka tuh pergi ke daerah yang terpencil yang namanya itu Attleboro. Aduh, aku maaf ya kalau misalkan salah nyebut. Jadi itu adalah sebuah daerah terpencil yang kalau misalnya kamu mau bayangin itu daerahnya tuh kayak, tahu nggak sih banyak gundukan pasir yang buat bangunan gitu. Nah, mereka pergi ke daerah situ dan di sanalah katanya Aaron menembak Odin sebanyak 6 kali. Satu di
lengan kanan bawah, terus ada juga di punggung, di dada. Dan apakah benar yang narik pelatuknya itu Eren dan bukan Ernest atau Curtis? Karena katanya diduga si senjatanya itu nggak bisa ditemukan dimanapun, itu hilang dan nggak tahu dibuang kemana gitu. Setelah beberapa jam setelah kejadian, itu ketangkep ada CCTV di pom bensin. CCTV-nya itu mobil sewaan yang dinaikin sama Eren itu berhenti di pom bensin ngisi bensin, dan pas lagi nungguin ngisi bensin gitu si Eren kayak joget-joget TikTok gitu. Ini kayak mencurigakan gak sih? Karena kalau berdasarkan kronologi waktu gitu ya, itu kan adalah sesaat setelah penembakan. Eren nari-nari kayak nari-nari happy gitu, kayak aneh gak sih? Setelah itu kerekam sama CCTV minimarket pom bensin, kelihatan kalau si Eren itu masuk ke minimarket ini dan jajan gitu, beli permen karet. Habis itu kerekam juga nih di CCTV rumahnya Eren. Nah, kenapa rumahnya Eren ada CCTV-nya? Aku nanti juga bakal ceritain, oke? Kenapa rumah Eren ada security systemnya, ada CCTV-nya. Dan ketangkep di CCTV-nya itu kalau mobil mereka itu kayak parkir di garasi. Oh, artinya mereka udah pulang ya kan? Habis itu, ini kau mesti ingat-ingat, oke? Keesokan harinya, CCTV-nya rumahnya Eren itu menangkap rekaman kalau Eren, Ernest, dan juga Curtis itu lagi hangout di ruang kayak di sofa gitu. Terus si Ernest dan juga si Curtis itu main sama anaknya Eren yang waktu itu masih kecil gitu. Mereka kan kelihatan kayak akrab ya kan, nginep-nginep kayak gitu. Nah, sampai detik ini kita masih belum tahu kan sebenarnya siapa yang menarik pelatuknya. Keesokan harinya ada orang yang lagi jogging ke daerah Ethelboro yang tadi, dan dia ngeliat ada manusia tergeletak di tanah. Nah, terus karena panik, dia langsung nelfon 911, oke? Dia nelfon 911 langsung datang, tim forensik, polisi semua langsung datang. Di TKP itu nggak banyak petunjuk, nggak banyak barang bukti, nggak ada kayak kira-kira siapa pelakunya, itu nggak ada. Tapi yang jelas, ada sedikit jejak sepatu yang kita masih nggak tahu itu jejak sepatu siapa ya kan? Nah, terus polisi tiba-tiba dapat telepon dari tempat penyewaan mobil yang bilang kalau Pak Polisi, ini saya menemukan ada selongsong peluru di mobil yang baru saja dikembalikan. Polisi langsung datang ke tempat penyewaan mobil dan tebak mobilnya disewa atas nama siapa? Ya bener banget, namanya Eren. Jadi itu disewa atas nama Eren, dan di dalamnya ada selongsong peluru yang cocok dengan peluru yang ada di korban yang ditemukan. Dari sanalah polisi langsung curiga kalau pelakunya adalah Eren. Dan ini gempar banget, iya kan? Saking gemparnya sampai viral banget karena Eren ini bukan atlet yang kacang-kacang guys. Dia banyak banget fansnya gitu. Bahkan pas lagi masih diduga tuh si Eren kayak dikawal sama helikopter, reporter, semua ada banyak fans-fansnya kayak ngerubungin depan rumahnya. Tuh heboh banget lah, hebring pisan guys. Terus sebenarnya siapa sih korban? Siapa sih Odin? Nah, si Odin ini tuh sebenarnya sama-sama pemain football, sama-sama atlet juga gitu. Terus bahkan si Odin ini adalah seorang anak yang bisa dibilang deket sama ibunya gitu. Dia juga tinggal sama adik-adiknya, adik ceweknya. Dia juga dibilang kakak yang baik. Dia tuh mengayomi, tapi Odin ini memang besar dari lingkungan yang banyak gangsternya gitu. Jadi dia dari kecil udah biasa banget dikelilingin orang-orang yang kayak yang mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, atau yang megang senjata. Jadi dia besar di lingkungan kayak gitu. Si Odin ini punya pacar guys, namanya itu Sania Jenskin, dan pacarnya ini tuh saudaraan sama tunangannya Eren. Jadi kau bisa bayangin kan kalau Eren sama Odin ini sebenarnya cukup deket gitu. Bahkan mereka tuh kayak sering double date gitu. Kayak misalkan si Odin sama si Eren tuh ngerokok di lantai 1, terus si Sanaya dan Sania Jenskinnya ngegosip di lantai 2. Jadi mereka sering banget double date kayak gitu. Tapi memang si adik kakak ini, si Sanaya dan Sania Jenskin ini tuh bisa dibilang nggak begitu akrab ya. Mereka tuh tinggalnya terpisah ya, karena kan tunangannya Eren tinggal bareng Eren, pacarnya Odin tinggal sama Odin gitu ya. Mereka cuman kadang-kadang aja ketemu, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang nggak akur gitu. Biasalah namanya saudara ya kan. Bahkan nih setelah penembakan itu, si Sania tuh sempet ketangkep di CCTV rumahnya Eren. Kalau Sania ini datang ke rumahnya Eren disambut sama Sanaya, terus mereka berpelukan
pelukan sambil nangis. Dan itu sih diduga itu tuh kayak pertama kalinya Shania dapat kabar kalau Odin ditembak. Ya, Nah, terus sebenarnya siapa sih Eren? Kayak gimana sih orangnya? Dari kecilnya kayak gimana gitu. Nah, Eren itu sebenarnya berbeda dengan Odin. Kalau Odin tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang penuh dengan gangster atau obat-obatan kayak gitu. Nah, sementara Eren ini bisa dibilang keluarga menengah lah, bukan yang tajir-tajir banget, tapi juga bukan yang kayak susah-susah banget gitu. Eren ini tuh besar di sekolah SMA yang cukup bagus gitu ya. Dia juga punya seorang ayah yang namanya adalah Dennis Fernandes. Si Dennis Fernandes ini juga ternyata adalah seorang atlet football dan juga sama-sama terkenal juga pada masanya gitu. Jadi si ayahnya ini tuh bisa dibilang dihormati lah di lingkungan itu. Dan dari sanalah mungkin bakatnya tuh nurun ke si Eren. Jadi ayahnya itu tipe ayah yang sebenarnya nggak terlalu keras juga, cuman ayahnya juga deket banget sama si Eren karena ayahnya ingin mendidik Eren menjadi anak laki-laki yang maskulin, yang maco, yang jago olahraga gitu ya. Dan Eren sangat amat mengidolakan ayahnya, deket banget. Tapi entah kenapa biasanya namanya juga orang ya, pasti ada kekurangannya. Katanya sih si ayahnya Eren ini tuh agak cenderung kekerasan gitu. Kenapa? Karena pada suatu hari si ayahnya ini tuh kayak pulang mabok-mabokan, terus disambut sama istrinya yaitu bernama Terry Fernandes. Jadi ibunya Eren ya, namanya Terry. Terus kepala si ibunya Terry itu dijedotin ke wastafel sampai pingsan. Eren ini di sekolahnya kayak gimana sih? Di SMA-nya kayak gimana? Jadi si Eren adalah anak yang baik, anak yang ramah, yang gampang senyum, gampang bergaul, disukain orang. Dia nggak pernah ngebully orang. Dia kurus tinggi waktu SMA-nya, dan dia tuh mulai pacaran sama si tunangan yang sekarang tuh dari SMA. Jadi itu mereka udah lama ya hubungannya. Pernah waktu itu si Eren itu kayak iseng-iseng mungkin ya, dia kayak ingin mengeksplorasi seksualitasnya dia. Jadi dia berhubungan sama seorang pria, teman SMA-nya, dan si teman SMA-nya ini bilang kalau ya kayaknya sih bisa dibilang waktu SMA aku sama Eren memang punya hubungan yang spesial gitu. Tapi kan Eren itu dia punya ayah yang super maskulin, ayah yang maco. Eren tuh takut banget ketahuan bapaknya kalau dia sedang mengeksplorasi seksualitasnya dia bersama seorang pria. Jadi ayahnya Dennis itu memang seorang homofobik ya, dan bisa dibilang katanya hubungan kita waktu itu spesial banget dan bahkan aku menikmati banget gitu kata si temannya itu. Dari sanalah si Eren kan dari SMA udah mulai kelihatan tuh bakat-bakat olahraganya ya kan. Dia ikutan football team dari sekolahnya. Dia juga emang berniat nanti setelah lulus SMA masih tetap mau berkarir jadi seorang atlet. Tiba-tiba pas lagi SMA ayahnya itu meninggal secara tidak terduga. Jadi bukan sakit kanker atau gimana, dan kamu bisa bayangin kan Eren yang kayak punya sosok yang sangat amat diidolakan, yang sangat amat dia sayang, tiba-tiba meninggal, dan dia bener-bener ngerasa kehilangan banget si Eren ini. Ya udah jadi lihat, look at this. Pokoknya teman-temannya tuh ketika datang ke rumah duka ya, ngelihat kalau Eren ini kayaknya bakalan berubah. Eren itu sedih banget, terpukul banget. Terus ya karena ayahnya udah nggak ada ya kan, sementara Eren tuh lagi butuh-butuhnya banget support untuk dia melanjutkan kuliah, untuk dia meniti karirnya gitu ya. Jadi ke siapa lagi dia minta support kalau bukan ke ibunya ya kan. Ibunya tuh yang namanya Terry Fernandes. Nah ketika aku kasihan banget si Eren ini lagi butuh-butuhnya support dari ibunya sendiri ya kan, tiba-tiba si ibunya itu dalam waktu beberapa bulan setelah pemakaman ayahnya, ibunya itu mulai berhubungan dengan siapa? Sama keluarganya sendiri. Jadi si Eren itu punya sepupu. Ini kamu juga mesti ingat karena ini adalah karakter yang cukup penting di cerita kali ini. Eren itu punya sepupu, namanya itu adalah Tanya Singleton. Si Tanya Singleton ini punya suami. Nah, si ibunya itu adalah pelakor dari suaminya Tanya gitu. Itulah kenapa bikin si Eren tuh marah banget sama ibunya, karena ini keluarga sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi adalah si ibunya itu ngajak si suaminya itu tinggal di rumah mereka gitu. Jadi ya bisa dibilang pasangan baru ibunya tuh tidur di kasur ayahnya yang baru meninggal gitu. Dan ini bener-bener bikin Eren marah banget. Dan Eren itu mulai jadi lebih deket lah sama si Tanya saudaranya ini, karena ya mereka sama-sama pihak yang disakitin gitu. Nah dari sanalah hubungan Eren sama ibunya nggak begitu baik ya. Terus pertanyaan adalah, jadi sebenarnya Eren itu gay nggak sih? Karena kan sekarang
sekarang Eren punya tunangan, punya anak. Katanya banyak banget di tahun itu laki-laki yang kayak belum bisa nerima jati dirinya sendiri, belum bisa menunjukkan jati dirinya sendiri. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya sendiri dengan cara masuk ke klub olahraga yang maskulin, masuk ke klub olahraga yang homofobik. Dan juga banyak orang yang gay itu menyamarkan dirinya dengan istilah beard, jenggot gitu, beard. Tapi itu adalah istilah orang-orang gay katanya. Nggak tahu sih benar atau enggak ya, tolong di komen di bawah kalau aku salah, aku minta maaf. Katanya sih ya beard itu adalah istilah kamuflase untuk orang-orang gay, kayak misalkan mereka punya pacar atau punya tunangan atau punya anak demi ngumpetin jati dirinya yang gay gitu. Dan dicurigai Eren tuh ngelakuin hal ini gitu. Dan karena si Eren ini kayak berusaha untuk tidak menerima dirinya sendiri karena dia gay, nggak mengakui kalau dia gay. Jadi itu bikin si Eren tuh stres dan jadi gampang marah, dan juga ditambah lagi karena dia kehilangan seorang ayah ya. Tapi setelah lulus dari SMA, Eren ini mulai bagus banget karir atletnya gitu. Dia itu ditarik masuk ke tim NFL. Jujur aku nggak begitu ngerti football, jadi aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngejelasin nih. Dari sanalah Eren mulai dapat banyak uang, dia karirnya bagus. Nah, aku kan tadi udah bilang tuh si Eren itu deket sama sepupunya yang namanya Tanya ya kan, yang suaminya direbut sama ibunya Eren. Nah, jadinya si Eren ini sering banget main ke rumahnya Tanya. Ngapain main ke rumahnya Tanya? Ternyata di rumahnya Tanya itu mereka sering ngadain pesta alkohol, obat-obatan. Dari sana si Eren mulai kenalan sama Ernest, sama Cortis yang tadi aku ceritain di awal. Dia juga bahkan kenalan sama bandar narkoba, bandar obat-obatan, bahkan dia juga kenalan sama penjual senjata gitu ya. Aduh, pergaulannya mulai rusak bisa dibilang ya. Karena Eren ini kan kalau kamu perhatiin dari awal, Eren itu kan bisa dibilang punya masa depan yang cerah. Karena dia pintar, dia berbakat dalam olahraga, dia mainnya bagus. Semua tim itu suka sama Eren. Eren sering menang kalau ada pertandingan, sering mencetak angka gitu ya. Pelatih suka sama dia, anggota timnya suka sama dia karena dia benar-benar saking berbakatnya. Tapi mungkin aja yang bikin Eren menjadi seperti sekarang itu karena dia salah bergaul. Terus setelah karirnya dia mulai bagus, si Eren ini mulai sering berpesta, datang ke klub, bergaul sama ya pengedar-pengedar kayak gitu. Terus juga dia mulai kayak naikin berat badan, yang by the way katanya banyak banget cowok-cowok yang gay pada waktu itu kayak menutupi dirinya sendiri biar nggak disangka gay dengan cara naikin berat badan, biar nggak terlihat lebih menarik. Terus juga si Eren mulai kayak pakai tato. Kamu bisa lihat mungkin di fotonya kalau tato dia tuh banyak banget. Ini aku mau ceritain dulu nih gimana kronologi ditangkapnya Eren, Ernest, dan Cortis atas penembakan Odin, oke? Jadi waktu itu surat penangkapan Eren Fernandez langsung keluar dan si Eren ini ditangkap di dalam rumahnya sendiri. Waktu itu jadi ikonik banget karena Eren itu ditangkap ketika Eren lagi nggak pakai baju, terus dipakein baju sama polisi. Jadi si tangannya itu diborgol tapi ditutupin kaos gitu. Itu jadi ikonik juga. Di internet tuh orang-orang ngikutin bikin foto kayak gitu. Terus juga ketika ditangkap tuh fans-fansnya pada kayak ngabring di jalanan, pada kita percaya Eren gak bersalah gitu. Itu saking banyaknya fansnya. Banyak banget fans-fansnya yang kayak nggak percaya kalau Eren bersalah, kalau mungkin Eren dituduh. Jadi di depan kantor polisi rame banget fansnya pada ngumpul tuh, heboh banget gitu ya. Sementara itu Ernest itu menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Polisi juga kan meriksa CCTV rumahnya Eren yang ternyata CCTV-nya itu udah dirusakin. Tapi untungnya nggak semuanya dirusakin. Ada beberapa file yang masih bisa diselamatkan. Dan dari sanalah polisi mulai dapat petunjuk, ya kan? Terus pertanyaan yang mana buktinya, oke? Mana senjatanya? Nah, ternyata si Eren itu sempet ngirim SMS atau chat ke si tunangannya Sanaya Jenskin. Dia ngechat sama tunangannya itu bilang kayak gini, kamu coba pergi ke ruangan film, di belakang sana ada box yang isinya kamu tahu apa kalau kamu nyari itu. Terus setelah itu ada CCTV dari belakang rumahnya kalau si Sanaya Jenskin ini kayak ngebuang sampah. Si sampahnya itu kayak plastik yang nyeplak, kelihatan kalau isinya itu kardus, dan diduga katanya si senjatanya itu ada di dalam kardus. Dan apakah Sanaya Jenskin ini ngebantu Eren untuk ngumpetin senjatanya? Selain itu polisi juga memeriksa rumahnya Tanya, sepupu yang tadi aku ceritain. Polisi nemuin sesuatu yang mengejutkan. Apa yang ditemuin polisi di rumahnya Tanya, ternyata di garasinya Tanya itu ada
mobil SUV putih. Dan kamu mungkin mikir kayak, apa hubungannya mobil SUV putih, ya kan? Dan ternyata mobil SUV putih itu tuh terkait sama pembunuhan ganda yang nggak terpecahkan bertahun-tahun sebelumnya. Bukan bertahun sih, tahun 2012 sebelumnya. Jadi di Boston itu waktu itu ada kasus penembakan yang nggak terpecahkan sama polisi, nggak ketahuan siapa pelakunya. Tapi yang jelas di CCTV-nya itu ada mobil SUV putih yang ternyata diumpetin di rumahnya Tanya itu. Jadi mikir kan, oh apakah Aaron terkait sama pembunuhan? Apakah sebenarnya Aaron yang nembak? Apakah sebenarnya Aaron itu serial killer? Iya kan? Kasusnya jadi merembet kemana-mana, ya kan? Dan bahkan kasus penembakan dua orang itu tuh terjadi di tahun 2012. Jadi waktu itu ada penembakan dua orang yang lagi di dalam mobil. Jadi seolah-olah ada mobil SUV putih, sini mobil korban yang lagi berdua duduk. Terus si mobil ini tuh nembak dua orang yang ada di mobil ini. Terus si mobil SUV putih ini ketangkep di CCTV. Dan setelah penembakan itu, si Aaron itu dikontrak sebesar 40 juta US dollar untuk sebuah tim. Dan dia menang gitu. Bahkan dia mencetak angka, dia masih bisa main di timnya dia setelah kejadian penembakan itu. Apakah benar itu adalah pelakunya Aaron? Sampai dia, kalaupun misalkan benar ternyata Aaron pelakunya, kok bisa-bisanya setelah menembak dia masih bisa main football? Terus pertanyaan yang terbesarnya itu kan adalah kenapa Aaron membunuh Odin, ya kan? Karena kasus utamanya itu adalah si Odin Lloyd ini. Karena Aaron dan Odin kan temenan ya sebenarnya. Ada CCTV di sebuah klub yang nunjukin kalau jadi si Aaron itu lagi kayak joget-joget gitu ya sama cewek. Tiba-tiba si Aaron ini terlihat marah sama si ceweknya, kayak dia pergi, terus si Aaron itu ngeliatin Odin dengan tatapan yang penuh amarah gitu. Dari CCTV itulah hakim dan jaksa dan juri juga mikir apakah Odin mengetahui sesuatu, apakah Odin tahu rahasia gelapnya Aaron sampai Aaron marah, atau apa yang dilakuin Odin, apa salahnya. Itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Cuman yang jelas ada yang bersaksi di pengadilan dan ini bikin kasusnya Aaron semakin memburuk. Dan yang bersaksi itu adalah Alexander Bradley. Siapa Alexander Bradley? Alexander Bradley itu adalah seorang pengedar narkoba dan juga seorang penjual senjata juga, yang dibilang kalau sebenarnya Aaron itu membeli senjata dari dia gitu. Senjata yang dia pakai untuk menembak Odin. Dan yang lebih parahnya lagi, si Alexander ini bilang kalau dia kenal Aaron udah lama dan pernah suatu hari mereka berantem dan Aaron menembak Alexander. Terus Aaron pergi setelah dia menembak. Tapi keajaibannya si Alexander itu masih hidup dan dia dilarikan ke rumah sakit dan dia berhasil survive. Dari sana Aaron itu ketakutan. Dia takut dilaporin polisi karena dia karirnya lagi bagus-bagusnya, ya kan. Dia takut dilaporin polisi sama si Alexander. Jadinya Aaron tuh diam-diam minta ke pelatihnya untuk boleh cariin saya apartemen nggak pak gitu. Padahal dia punya mansion, dia punya rumah besar. Untuk apa dia nyari apartemen, ya kan. Terus pelatihnya kan nanya, loh kenapa kamu kan punya rumah? Terus Aaron nggak cerita kenapa, dia cuman bilang dia takut dia diancam akan dibunuh sama orang lain. Si pelatihnya, karena pelatihnya nih suka banget sama Aaron ya, secara Aaron kan mencetak gol, Aaron membawa harum nama baik si timnya, jadi si pelatihnya ngebantuin Aaron untuk nyari apartemen. Dan dari sanalah Aaron mulai masang CCTV di rumahnya, masang sistem keamanan, dan itulah kenapa rumahnya Aaron tuh banyak CCTV-nya gitu. Itu karena dia takut sama si Alexander Bradley. Dan ketika di pengadilan ditanya dong ya si Alexander, kenapa kamu nggak lapor polisi pas kamu ditembak, ya kan? Dan si Alexander ini bilang, ya emang nggak ada niat mau lapor juga sih, karena memang saya niatnya mau langsung balas dendam. Dia bilang gitu. Oh my god, si Aaron tuh kayak salah bergaul gitu. Kamu kalau lihat fotonya kelihatan kan dia ganteng gitu, dia menarik, dia berbakat, dia punya karir yang bagus, rumah yang bagus, tajir. Coba dia nggak gitu ya kan? Sayang banget ya kan? Di persidangan si Aaron mengaku tidak bersalah. Terus si pengacaranya itu kayak berusaha untuk menyalahkan Ernest dan Curtis. Enggak, Aaron tuh nggak bersalah, Aaron tuh nggak nembak gitu. Ini tuh kelakuannya Curtis dan Ernest gitu. Aaron tidak bersalah gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau memang Aaron nggak bersalah dan Aaron cuma jadi saksi, kenapa dia nggak nelfon 911? Dan kenapa sehari setelahnya ada CCTV Ernest dan Curtis main sama anaknya, ya kan? Kan kamu nggak mungkin mempercayakan orang yang untuk main sama anak kamu, ya nggak sih? Akhirnya di pengadilan Aaron divonis bersalah dan dihukum seumur hidup.
Terus setelah masuk penjara di tahun 2017, Eren lagi mempersiapkan persidangan untuk tuntutan yang kedua kan, yang penembakan 2 orang itu. Ya, dan Eren juga bilang kalau dia nggak bersalah. Katanya sih penembakan yang 2 orang itu tuh dijebak sama si Alexander Bradley. Dan bener aja akhirnya di pengadilan itu Eren divonis tidak bersalah. Habis itu dia di penjara ya kan. Nah, pas lagi di penjara si Eren ini mengajukan banding. Ketika sedang menunggu putusan pengajuan banding itu, Eren ditemukan bunuh diri di sel penjaranya. Ini bikin shock semua orang, ini bikin shock fans-fansnya, ya kan. Terus ditemukan ada Alkitab. Katanya sih dia bunuh diri karena waktu itu ada semacam hukum yang bilang kalau kamu mati, catatan kriminal kamu itu bakal dihapuskan, katanya gitu. Gara-gara ada ini, ibunya Odin yang waktu itu bener-bener patah hati banget. Ibunya Odin tuh kayak berjuang mati-matian biar Eren tetap dianggap bersalah, dan akhirnya bener aja kata hakim, ya itu mah hukum yang udah kelewat zaman, hukum yang zaman dulu gitu, sekarang udah nggak kayak gitu, kata hakim. Dan Eren tetap dinyatakan bersalah. Dan gak nyampe situ aja guys, setelah meninggal, otaknya Eren itu disumbangkan oleh keluarganya untuk penelitian. Terus diteliti dong ya otaknya Eren. Ternyata di dalam otaknya Eren itu ada semacam brain injury yang disebut dengan CTE gitulah. Pokoknya jadi ada kelainan gitu di otaknya dia. Yang itu katanya sih bisa mengefek ke perilaku emosional, tingkah lakunya dia gitu. Nah guys, menurut kamu gimana nih kasusnya si Eren kali ini? Kamu tulis di komen di bawah ya. Ini dia hasilnya. I like it. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Makasih ya udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.